Baik, di sini saya akan menjelaskan submateri yaitu 7.12 elektromotif force atau gaya gerak listrik. Nah, mungkin teman-teman sebelumnya sudah menjelaskan apa itu gaya gerak listrik. Jadi gaya gerak listrik ini atau GGL merupakan beda potensial antara ujung-ujung penghantar sebelum dialiri arus listrik. Gaya gerak listrik disingkat dengan GGL dengan satuan volt. Gaya gerak listrik merupakan energi yang diberikan pada setiap muatan listrik untuk bergerak antara dua kutub baterai atau generator. Oke, selanjutnya. Nah, pada slide ini terdapat sebuah gambar di mana pada gambar 7.7 ini ada sebuah baterai yang dihubungkan ke sebuah lampu. Nah, pada gambar ini timbul sebuah pertanyaan-pertanyaan di mana dalam praktikan pada sebuah gambar ini harusnya sama saja jalan di sekitar loop. Nah, jadi arusnya ini sama, dia jalan di sekitar loop. Nah, pertanyaan kemudian mengapa ini terjadi ketika satu-satunya kekuatan pendorong yang jelas ada di dalam baterai. Kemudian begitu saja Anda mungkin mengharapkan arus besar di baterai dan tidak ada sama sekali di dalam lampu. Siapa yang mendorong di sisi sirkuit dan bagaimana caranya? Apakah itu terjadi bahwa dorongan ini tepat untuk menghasilkan arus yang sama di masing-masing segmen? Nah, mungkin pada pertanyaan-pertanyaan tersebut saya akan menjelaskan sedikit. Jadi jika arusnya tidak sama di semua arah, misalnya selama pada sepersekian detik pertama setelah saklar ditutup, maka muatan akan menumpuk di suatu tempat, dan inilah yang dinamakan titik krusialnya. Medan listrik dari akumulasi ini muatan sedemikian rupa untuk meratakan aliran. Misalkan arus yang masuk ke tikungan seperti pada gambar yang ditunjukkan pada 7.8 ini lebih besar dari arus keluar, lalu isi daya menumpuk di lutut di bagian sini, dan ini menghasilkan bidang yang mengarah menjauh dari ketegaran medan. Ini berlawanan dengan arus yang mengalir masuk atau memperlambatnya dan mendorong arus mengalir keluar atau mempercepat sampai arus ini sama pada titik mana tidak ada akumulasi muatan lebih lanjut dan keseimbangan terbentuk itu indah. Secara otomatis mengoreksi diri untuk menjaga seragam saat ini dan melakukan semuanya
begitu cepat sehingga dalam praktikannya. Nah, kemudian selanjutnya jadi sebenarnya ada dua gaya yang terlibat dalam menggerakkan arus di sekitar sirkuit. The course Fs yang biasanya terbatas pada satu bagian loop, misalnya yaitu baterai, dan gaya elektrostatis yang berfungsi untuk memperlancar aliran dan menghubungkan pengaruh sumber ke bagian sirkuit yang jauh. Nah, persamaan yang ada di bawah ini merupakan persamaan dari GGL atau gaya gerak listrik, di mana F ini merupakan GGL dan Fs ini merupakan gaya elektrostatis dan E ini merupakan medan listrik. Oke, selanjutnya. Nah, di sini dijelaskan bahwa E terhadap I itu sama dengan 0 untuk medan elektrostatis. Tidak masalah apakah kita menggunakan F atau Fs. E disebut gaya gerak listrik atau GGL dari suatu rangkaian. Jadi persamaan pada medan elektrostatis ini sebenarnya pertama itu kenapa di sini tinggal epsilon sama dengan integral tertutup F terhadap I sama dengan integral tertutup Fs terhadap DI. Jadi pertama ini ada epsilon sama dengan integral tertutup F terhadap DI. Kemudian selanjutnya itu integral tertutup Fs ditambah E terhadap DI, terus integral tertutup Fs terhadap DI ditambah dengan integral tertutup E terhadap DI. Jadi integral tertutup E terhadap I-nya itu sama dengan 0. Jadi kita tuliskan epsilon sama dengan integral tertutup Fs terhadap DI atau sama dengan integral tertutup Fs terhadap DI. Jadi ini itu sama saja dengan ini. Sembarang kita menggunakan F atau Fs. Oke, selanjutnya. Dalam sumber GGL yang ideal, baterai resistan misalnya 4, gaya pada muatan adalah 0. Jadi persamaan 7.1 dengan tau sama dengan hingga ya. Jadi pada persamaan 7.1 ini mungkin sebelumnya teman saya sudah menjelaskan pada sub materi pertama. Jadi E sama dengan min Fs, potensi perbedaan antara terminal A dan B. Karena itu dituliskan di sini F sama dengan
Jadi F ini adalah potensial ya. F sama dengan min integral A sampai dengan B. E terhadap BI sama dengan integral Fs terhadap DI sama dengan integral Fs terhadap DI sama dengan epsilon. Ini merupakan sebuah perbedaan potensial atau potensial. Nah, selanjutnya kita dapat memperluas integral ke seluruh loop karena Fs itu sama dengan 0 di luar sumber. Maka fungsi baterai adalah untuk membangun dan memelihara perbedaan tegangan sama dengan gaya gerak listrik. Nah, misalnya baterai 6 volt menahan arus positif minimal 6 volt di atas terminal negatif. Medan elektrostatis yang dihasilkan menggerakkan sewa di sekitar sisa sirkuit. Perhatikan bagaimanapun bahwa di dalam baterai Fs drive arus dalam arah yang berlawanan dengan E. Karena itu garis integral dari Fs E dapat diartikan sebagai pekerjaan atau penghubung yang dilakukan per muatan satuan oleh sumbernya. Memang dalam beberapa buku gaya gerak listrik didefinisikan cara ini. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Saya serahkan ke pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.